HL, melaporkan seorang anak purnawariwan polisi, Irjen Purnhari, yakni TR dan notarisnya, MS, ke polisi. Mereka dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pengikatan jual-beli sebuah ruko di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terkait hal itu, kuasa hukum HL, Bonar Sibuea, hari ini, Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023, mendatangi Bareskrim Polri. Tujuannya untuk mempertanyakan sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Bang, sedikit bang. Bang, izin bang, untuk kedatangan ini terkait apa bang ya? Oh, jadi ini sehubungan dengan adanya surat perlindungan hukum. Jadi pada bulan September 2022 kami menyampaikan surat perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri. Kemudian Bapak Kapolri disposisi ke Wasidik. Nah, saya barusan tadi dari atas menanyakan sejauh mana sebenarnya perkembangan surat perlindungan hukum kami. Kira-kira itu. Nah, perlindungan hukumnya seperti maksudnya terkait apa sih bang perlindungan hukum? Ini kasus pemalsuan terhadap akta penting. Jadi ada akta pengikatan jual beli, ini nomornya sama, tahunnya sama, tanggalnya sama, notarisnya pun sama yang membuat. Tetapi yang membuat perbedaan adalah ada perubahan di dalam pasal 3 di dalam APJB tersebut. Jadi yang ditandatangani oleh klien saya yang asli itu di dalam pasal 3 disebut pihak kedua. Tetapi ketika kita bersidang di Pengadilan Jakarta Selatan, baru kita ketahui bahwa ada lagi akta yang sama itu, pasal 3-nya dirubah dari pihak kedua menjadi pihak ketiga. Ini jelas pemalsuan terhadap akta penting. Itu kira-kira kronologis kasusnya. Oleh karena itu kami melaporkan ini pertama di Poljabar. 2017 kami lapor, lalu oleh Poljabar dikatakan bahwa ini tidak cukup pidananya. Lalu laporan kami di SP3. Tapi menjadi aneh, hasil daripada SP3 itu disebut bahwa klien kami bersama-sama dengan orang yang disebut di APJB itu datang bersama-sama ke notaris untuk berubah. Ini kan logikanya nggak masuk. Kalau sama datang bersama-sama, buat apa kami melapor? Itu yang pertama. Yang kedua, dari 2007, APJB itu kan ditandatangani 2007. Sampai dengan sekarang ini, klien kami ini tidak pernah ketemu yang namanya Tri Rahardian Sabta Pamarta itu. Lalu dari mana bisa dasarnya Poljabar menyatakan bahwa ini SP3? Dia menurut kami ini tidak benar, ada sedikit rekayasa. Ini menurut kami ya, patut diduga seperti itu. APJB itu antara siapa dengan siapa? Nah, APJB itu ditandatangani oleh klien kami dengan ada seorang yang namanya Tri Rahardian Sabta Pamarta. Itu APJB antara dua orang. Kira-kira dia itu backgroundnya apa? Yang kami ketahui sih Sabta Sitri ini bapaknya itu bekas purnawirawan petinggi di kepolisian. Kalau nggak salah Irjen gitu, tapi sudah purnawirawan. Ada lagi? Selain itu bang, berarti dugaannya ada permainan antara Polda Jabar dengan pihak terlapor di sini bang. Makanya kami menduga seperti itu, makanya kami mengadu kepada Bapak Kapolri. Mudah-mudahan Bapak Kapolri menindaklanjuti laporan kami, lalu kemudian mensupervisi Poljabar. Kami minta supaya digelar kembali. Saya ini penasaran mau cari kebenaran materialnya. Apakah Poljabar yang benar atau kami yang benar? Sebagai kuasa saya yakin bahwa kami yang benar karena ada bukti bahwa ada namanya disebut di sini ini bukti yang tidak bisa kemudian dipinggirkan. Di sini disebut bahwa surat permintaan perubahan terhadap akta itu adalah datang dari saudara Tri. Jelas ya? Dan ini bukti. Jadi tidak akan pernah kemudian bisa dihilangkan. Tetapi anehnya kenapa SP3 Poljabar mengatakan datang bersama-sama, kan bertolak belakang. Nah, jadi kami mohon keadilan kepada Bapak Kapolri lah supaya kemudian digelar kembali di Mabes Polri. Kami juga siap untuk datang gelar bersama. sejauh ini tindak lanjutnya seperti apa sih bang? Gimana? Tindak lanjutnya kan memang sudah disupervisi oleh Wasidik. Ini kan ada SOP dan mungkin sudah dipanggil penyidik di Jabar dan lain sebagainya. Kalau Rahardian Sabta Pamarta yang mengirim surat untuk notaris pasal 3 tersebut. Bang, notarisnya juga notaris Kabupaten Bogor. Ketika laporan pertama, dia ini diskorsing 3 bulan. Tahun 2022 saya laporkan kembali terhadap ini.
perubahan pasal 3 di APJP. Yang